poin. Yang pertama adalah ISSN-nya, apakah sudah terdaftar di portal ISSN. Yang kedua adalah statement open access-nya, apakah sudah ada statement open access di homepage Bapak Ibu, jurnal Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata dari 2 poin ini tidak terpenuhi, maka nanti akan langsung di-reject. Nah, kalau misalnya 2 hal tadi itu sudah terpenuhi, maka nanti akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ke associate editor, misalnya ke saya. Nanti di saya akan direview, mulai dari kan Bapak Ibu nanti ketika submit tadi kan ada beberapa tahap ya, kalau nggak salah ada 7 tahap. Nah, di situ kami akan mereview, mengecek apakah benar. Misalnya mulai dari nama di ISSN apakah sudah cocok, apakah sudah betul, kemudian open access-nya apakah sudah betul, kemudian terkait dengan license-nya, itu hal yang paling krusial biasanya. Kemudian terkait dengan APC ya, APC juga, atau terkait dengan archiving-nya atau preserve archiving-nya. Nah, kemudian dari associate editor nanti akan memberi rekomendasi kepada editor. Kira-kira jurnal ini rekomendasinya diterima atau ditolak. Nah, dari kami akan masuk ke editor. Nah, editor ini kebetulan editor di tim saya itu adalah Pak Ikhwan Arif. Pak Ikhwan Arif itu ambasador dan juga editor dari DOAJ di Indonesia. Nah, nanti dari editor ini akan di forward ke managing editor. Nah, disinilah decision-nya dibuat. Jadi nanti berdasarkan rekomendasi dari AE dan editor, nanti managing editor akan menentukan apakah jurnal Bapak Ibu nanti akan diterima, di-accept atau di-reject begitu. Nah, nanti biasanya akan ada juga yang langsung Bapak Ibu misalnya langsung terima, tapi ada juga kebanyakan itu ada beberapa yang diterima ya. Biasanya ada beberapa perbaikan. Biasanya dari managing editor itu ada banyak pertanyaan. Misalnya begini, APC itu kan fee untuk untuk publish di jurnal Bapak Ibu misalnya sudah disebutkan misalnya biayanya sekian, tapi ternyata di bawahnya itu masih ada keterangan ketika fast track maka akan dibebankan biaya yang mungkin lebih, tapi tidak ada keterangannya gitu. Berapa biaya lebihnya? Nah, itu juga dipertanyakan, salah satu hal yang buat pertimbangan juga. Atau misalnya begini, di depan di webnya itu sudah ada penjelasan terkait proses reviewnya, tapi kurang jelas. Misalnya begini, papernya akan direview oleh beberapa reviewer, hanya begitu saja. Nah, biasanya akan ditanya, ini berapa reviewernya? Karena kalau DOAJ minimal itu 2. Jadi keterangan itu harus ada di homepage masing-masing Bapak Ibu. Kalau tidak jelas nanti akan lama back forward seperti itu. Nah, nanti dari situ akan ada feedback ya, feedback. Jadi misalnya apakah diterima atau ditolak. Nah, biasanya prosesnya ini kurang lebih selama 6 bulan. Dan mungkin ada yang bisa lebih cepat, misalnya sebelumnya sudah pernah apply, kemudian di reject, pasti kan sudah ada perbaikan-perbaikan ya. Nah, biasanya kalau sudah apply lagi, biasanya nanti bisa mungkin lebih cepat, seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan indeksasi yang mungkin masih dipertanyakan, ya. Misalnya di homepage Bapak Ibu biasanya itu kan ada indeksasi yang di bawah-bawah itu. Nah, sebaiknya nanti dicek apakah indeksasi yang Bapak Ibu tampilkan itu indeksasi yang kredibel atau yang pengindeks yang dipertanyakan. Nanti bisa dicek sendiri, misalnya mengacu pada pedoman publikasi ilmiah 2019 misalnya. Nah, kemudian tipe-tipe jurnal seperti apa yang bisa apply atau submit untuk indeksasi DOAJ? Yang pertama pastinya harus open access ya. Open access yang ada statement-nya di masing-masing homepage-nya. Kemudian yang kedua, aktif publikasi, misalnya dalam setahun dia terbit 2 kali, maka ya dia harus aktif selama setahun terbit 2 kali. Atau minimal itu ada 5 artikel tiap tahunnya. Nah, kemudian bagaimana dengan jurnal-jurnal yang baru gitu ya. Nah, jurnal yang baru itu juga bisa submit atau apply dengan catatan dia sudah publikasi paling tidak 1 tahun atau minimal ada 10 artikel yang sudah terbit. Nah, itu boleh apply gitu.
Kemudian ini adalah tipe open access ya. Saya lihat di jurnal yang kemarin di list sudah ada masing-masing, jadi saya rasa tidak ada masalah di sini. Kemudian ini terkait dengan website dari jurnalnya. Jadi masing-masing harus punya satu website ya, satu jurnal, satu web, satu alamat web gitu. Kemudian tidak boleh tercecer-cecer. Jadi harus satu homepage itu informasi semua ada di situ. Kemudian tidak mengcopy dari website jurnal lain gitu nggak. Biasanya kalau ini biasanya yang terjadi itu seperti ini kalau yang terkait dengan mimic other journal. Biasanya lisensi misalnya mengcopy dari jurnal lain tapi lupa namanya tidak diedit gitu misalnya. Nah, itu akan kelihatan hasil dari ngopi gitu. Sebaiknya kalau misalnya mengcopy misalnya license itu langsung saja dari yang sumber aslinya. Kemudian yang selanjutnya ini ya, websitenya jelas, mudah digunakan, up to date dan lain sebagainya. Bahasa dan ejaannya juga harus dicek. Kemudian tidak ada bahasa campuran. Misalnya gini, dalam satu website itu kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua, atau kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua, tidak dicampur-campur begitu ya. Nah, ini sebaiknya jurnal Bapak Ibu yang ingin submit itu paling tidak ada beberapa hal ini. Yang pertama adalah open access selesai, kemudian aims and scope, kemudian ada editorial board, kemudian ada ini guideline untuk author ya, kemudian ada proses review, ini yang penting juga, kemudian license terms, jadi lisensi yang digunakan oleh jurnal Bapak Ibu itu yang mana, itu harus ada di masing-masing websitenya. Kemudian copyright term-nya, kemudian biaya untuk author ketika ingin publish artikelnya di jurnal Bapak Ibu itu bayar berapa, itu harus ada juga. Kemudian terakhir adalah contact details. Ini sudah ada semua. Nah, ini adalah beberapa step yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah pastinya register ya, register untuk membuat akun. Kemudian mengisi beberapa hal. Yang pertama adalah terkait open access compliance. Jadi apakah sudah patuh menjadi jurnal yang open access begitu ya. Kemudian terkait dengan jurnalnya, mungkin ini ada beberapa hal yang harus diisi, linknya di copy ya kemarin ya. Beberapa linknya misalnya mulai dari statement of open journal, kemudian license dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini adalah copyright and license, kemudian yang terkait editorial, misalnya editornya siapa saja, dari mana saja, afiliasinya mana saja. Kemudian business model, business model ini terkait dengan itu ya, apakah berbayar atau tidak gitu. Kemudian best practice ini yang terakhir sebelum Bapak Ibu submit sebaiknya dicek terlebih dahulu ya. Daripada nanti menyesal setelah submit, mending dicek dulu sebelum disubmit. Nah, ini contoh dari registrasi, butuh nama dan email saja untuk membuat akunnya. Kemudian ini terkait dengan DOAJ hanya menerima fully open access journal. Jadi nanti ini mengacu pada Creative Commons or equivalent ya. Nanti mengacu pada ini terkait dengan open access-nya. Ini statementnya saya rasa Bapak Ibu sudah punya semua di masing-masing homepage-nya, jadi saya skip aja. Nah, sekarang terkait dengan jurnalnya. Nah, ini ada beberapa data yang Bapak Ibu butuhkan ketika sebelum submit ya. Yang pertama adalah titel atau judulnya itu harus sesuai dengan yang ada di ISSN. Jadi ngeceknya Bapak Ibu nanti silakan di copy nomor ISSN-nya di portal.issn.org. Nanti dicek sama tidak. Nah, di sana nanti biasanya kami juga menggunakan itu untuk mengecek apakah jurnalnya ini sudah terdaftar di ISSN atau belum. Biasanya kami juga bisa ngecek di sana apakah archiving-nya itu sudah ada atau belum. Kemudian yang kedua, journals homepage, saya rasa sudah punya semua yang ini, homepage dari masing-masing jurnal. Kemudian ISSN, nah ini boleh print, boleh online, boleh juga keduanya. Kemudian mengisi keyword. Keyword ini terkait dengan scope-nya, dari misalnya
skopnya terkait fisika misalnya, jadi harus ada menyebutkan 6 keywords yang terkait dengan skop masing-masing jurnal. Kemudian ada full text artikelnya, misalnya PDF-nya gitu ya, di arsip biasanya. Kemudian publisher, misalnya publishernya adalah Universitas Negeri Jember misalnya ya, dan seterusnya. Nah, ini ketika Bapak Ibu mengcopy nomor ISSN dan di copy di tadi ya portal isnnportal.org tadi, nah nanti akan muncul seperti ini. Ini mengindikasikan, nah ini yang triase tadi ya, yang dilakukan oleh triase. Jadi kalau Bapak Ibu sudah submit kan triase mengecek dua hal tadi. Nah, outputnya seperti ini. Kalau sudah muncul di sini berarti tahap 1 oke. Sudah ada di portal ISSN jurnal Bapak Ibu. Nanti mungkin masing-masing bisa dicek sendiri gitu. Sudah muncul di sini. Nah, ini kalau ini archival status berarti ini dia memiliki preservasi atau penyimpanan tuh ya. Tapi kalau tidak ada pun juga tidak masalah sebenarnya. Ini terkait dengan lisensi. Nah, di sini open access itu adalah free access plus usage rights. Jadi apa sih gunanya lisensi ini? Jadi Bapak Ibu, satu hal lagi, lisensi ini tidak hanya statement ya, tapi ada logonya. Kalau Bapak Ibu sudah ya, ada logonya dan logonya itu harus ada di homepage-nya. Ada di homepage-nya dan harus ada di masing-masing artikelnya, artikel PDF-nya. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah pertama adalah menginformasikan kepada pembaca bagaimana mereka bisa mereuse dari konten atau artikel tersebut. Kemudian yang kedua, menginformasikan kepada pembaca penggunaan yang tidak diperbolehkan itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah memprotek ya atau menjaga author dan jurnal dari penggunaan yang tidak sah seperti itu. Jadi itu adalah pentingnya license, makanya harus ada di homepage, di statement, dan di masing-masing PDF dari artikel yang terbit setiap edisinya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa license yang bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu menggunakan yang mana? Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing jurnal. Misalnya menggunakan CC BY. Oke, boleh menggunakan CC BY atau CC BY SA, CC BY NC, dan seterusnya. Ini tergantung dari kebijakan masing-masing jurnal. Oke, terus kemudian, nah ini terkait dengan penjelasan tadi ya, lisensi, misalnya jurnal artikel, apakah dia attribution? No, kalau no kita tidak bahas. Kalau yes, misalnya apakah dia boleh dikomersialkan? Kalau no, maka nanti ada pertanyaan lagi, apakah boleh dimodifikasi? Kalau no, maka menggunakan CC BY NC ND. Kalau yes, nanti ada pertanyaan lagi, apakah hanya berlaku untuk license yang mirip? Kalau iya berarti menggunakan CC BY NC SA. Kalau tidak maka menggunakan CC BY NC. Begitu juga untuk yang ini ya. Oke, ini nanti mengacu pada Creative Commons. Ini saya skip dulu. Nah, oke. Ini adalah beberapa opsi license yang bisa Bapak Ibu gunakan tergantung dari masing-masing kebijakan jurnal masing-masing. CC BY, CC BY NC, dan lain sebagainya. Yang nanti di-input waktu apply submit video aji. Nah, ini harus konsisten Bapak Ibu. Misalnya di sini klik CC BY. Klik CC BY, maka nanti di websitenya, di statementnya, dan di PDF artikelnya itu harus sama semua. Kalau tidak sama, maka pasti nanti akan di-reject gitu. Kemudian terkait dengan copyright, nah sebenarnya kalau untuk license dan copyright ini nanti tidak boleh saling kontras gitu. Jadi harus sejalan. Misalnya copyright-nya bagaimana, license-nya bagaimana, itu tidak boleh saling bertabrakan. Nah, sebenarnya ini ada contohnya contoh dari beberapa copyright, tapi saya rasa sudah ada ya di masing-masing jurnalnya. Bapak Ibu. Nah, ini ada titipan. Ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin membaca detail terkait copyright, license gitu ya. Ini ada buku, ini juga ditulis dari
AE DOAJ juga, associate editor dari DOAJ, sehingga kalau ada yang kesulitan nanti bisa membaca buku ini. Nah, kita masuk ke editorial. Di sini di editorial ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tipe review, apakah blind review, apakah single review atau blind review misalnya. Nah, itu harus jelas, harus disampaikan di websitenya. Kemudian plagiarisme selesai, misalnya menggunakan Turnitin, atau misalnya similarnya tidak boleh lebih dari 20% misalnya. Nah, itu bisa ditulis di homepage-nya. Kemudian editorial board, di sini disarankan itu dari berbagai institusi, jadi tidak hanya dari satu kampus saja, tapi bervariasi atau diversity. Kemudian ada author guideline, kemudian time from submit to publication. Nah, ini perhatikan juga Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, waktu yang dibutuhkan dari mulai submit ke sampai publish itu kami juga mempertimbangkan. Misalnya gini, kalau lama mungkin tidak masalah, tapi kalau terlalu cepat itu malah menjadi pertanyaan. Jadi misalnya dari submit sampai publish itu hanya misalnya 2 atau 3 minggu. Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan. Minimal itu adalah 4 minggu. Itu yang proporsional. Jadi coba nanti dicek, misalnya ada artikel. Soalnya biasanya gini, ada jurnal yang OJS tapi masih manual. Dalam arti submitnya kapan, terus nanti mungkin reviewnya tidak melalui OJS sehingga tidak terrecord dengan baik gitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah endogeny. Jadi Bapak Ibu tadi kan di websitenya itu ada list editor ya. Ada list editor, siapa saja editornya. Terus atau mungkin ada yang mencantumkan reviewer juga, siapa saja reviewernya. Nah, ini terkait endogeny ini nanti kami akan mengecek. Jadi misalnya dalam satu terbitan itu siapa saja autornya. Siapa saja autornya, apakah autor tersebut itu masuk dalam editorial board atau masuk di reviewer. Nanti akan kami kalkulasi begitu. Jadi maksimal itu 20%. Jadi nanti silakan dicoba dicek masing-masing ya. Autornya itu apakah di bawah 20% atau tidak yang dari editor dan reviewer gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata lebih dari 20% itu sudah optimal, dalam arti sudah menjadi catatan merah. Kalau misalnya ternyata penulisnya dari dalam sendiri atau dari dalam editorial board itu sendiri begitu. Ini terkait dengan review ya. Review contoh dari jurnal. Oke, nah ini beberapa alasan yang mungkin bisa terjadinya penolakan atau rejection ya terkait dengan copyright and licensing. Jadi yang pertama no licensing information is available on the website. Jadi kenapa kok di reject misalnya? Oh ternyata licensingnya belum ada statementnya di websitenya seperti itu. Itu adalah salah satu apa ya yang bisa di reject gitu untuk jurnal yang tidak menyebutkan, tidak ada informasi sama sekali terkait dengan licensee, atau ada tapi tidak jelas gitu, ada tapi tidak jelas, kemudian tidak cocok antara copyright dan licensee-nya, kemudian ada all right preserve, ini juga tidak diperkenankan. Kemudian ini lanjut ke bisnis model. Nah, ini terkait dengan biaya ya, publication fee paid by the author. Jadi ini harus ada, harus ditulis. Kalaupun misalnya tidak ada biaya juga ditulis bahwa tidak ada biaya untuk publikasi di jurnal ini misalnya. Itu juga harus ditulis. Kemudian apakah ada keringanan gitu. Kalau ada ditulis, kalau tidak ada juga tidak ada gitu, tidak ada keringanan untuk publish di jurnal tersebut misalnya. Kemudian kalau misalnya ada biaya lain itu sebaiknya ditulis harganya berapa, karena kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, pernah kemarin itu ada jurnal yang submit sebenarnya yang lainnya sudah oke, cuma ada
Yang pertama dia menyebutkan biayanya, tapi yang kedua dia ada fast track review. Tapi tidak disebutkan fast track review-nya itu biayanya berapa, hanya menyebutkan mungkin akan dikenai beban yang lebih besar misalnya, tapi nggak jelas besarnya itu seberapa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada tambahan biaya, sebaiknya ditulis di homepage-nya. Kemudian terkait dengan best practice, ini terkait dengan archiving policy, jadi terkait penyimpanan, jadi ini juga ada beberapa hal yang kemarin itu gini, misalnya kan ini ada pilihan, Bapak Ibu kan centang waktu submit itu. Nah, nanti kan misalnya nanti ditanya disimpan di mana ini file-filenya, misalnya ada logs, clocks gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu klik gitu aja, padahal artikelnya tidak tersimpan di situ. Nah, itu juga menjadi catatan karena meskipun Bapak Ibu nanti itu mengklaim atau di statement di homepage-nya itu ditulis bahwa archiving-nya itu di logs misalnya, tapi setelah kami cek itu nggak ada gitu. Nah, itu akan menjadi catatan. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan apakah jurnal Bapak Ibu ini sudah diarsipkan di logs atau misalnya yang lain gitu. Kalau OJS biasanya menggunakan PKP ya, PKP yang ini Internet Archive Open Journal System, mungkin itu lebih aman. Atau kalaupun misalnya tidak ada pun juga tidak masalah sebenarnya. Jadi tidak suatu kewajiban atau bukan suatu hal yang menggugurkan untuk terindeks di OAJ. Cuma harus benar gitu, tidak overclaim gitu aja. Oke, ini terkait dengan logs, clocks dan portico, ini berbayar, makanya tidak semua jurnal itu archiving-nya menggunakan ini. Gitu. Sehingga nanti kalau ada yang di statement homepage-nya itu menyatakan ini, tapi ternyata ketika kita cek tidak ada, nah itu malah menjadi poin kurang baik gitu pada saat penilaian apakah diterima atau tidak. Oke, ini terkait dengan Internet Archive. Nah, ini kalau misalnya sudah punya archiving penyimpanan, nanti akan munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Di portal ISN, nanti muncul ini jurnalnya, ini adalah archival statusnya. Kalau tidak punya archival status, ini tidak akan muncul. Gitu. Itu tandanya. Nah, kemudian ini repository policy, ini unique identifier, ini terkait dengan DOI atau ORCID dan lain sebagainya. Oke, saya mau kan kemarin saya minta listnya gitu Bapak Ibu, cuma saya nggak sempat semuanya, saya hanya sempat lihat karena saya dari fisika, maka saya lihat yang fisika. Apakah boleh saya tampilkan? Boleh, fisika. Oke, fisika ada yang datang, Pak? Meskipun saya bukan dari fisika, tapi boleh. Ini kemarin hanya quick review, saya hanya ingin melihat, tapi saya hanya sempat satu saja. Jadi ini jurnal pembelajaran fisika. Ini homepage-nya gitu guys. Kalau dari Tries kan ketika misalnya jurnal ini submit, maka gerbang pertama adalah triase. Maka yang dicek pertama adalah yang ini, ISSN ini, nomornya ini akan kami copy paste di portal ISSN yang tadi. Setelah dicek maka hasilnya seperti ini. Nah, ini berarti sudah ada. Tapi ini berarti archiving-nya tidak ada yang logs atau yang Portio tadi tidak ada. Tapi tidak ada masalah, tidak apa-apa. Kemudian ini yang pertama, poin pertama. Poin kedua adalah open access selesai. Nah, ini berarti sudah ada. Ini berarti berarti bisa dikatakan untuk tahap triase ini lolos. Gitu ya. Untuk tahap triase berarti ini lanjut ke associate editor, lanjut ke kami. Nah, ketika ke kami, maka beberapa hal yang dicek, misalnya terkait dengan peer review proses. Di sini, ini sudah ada di sini peer review-nya at least 2 or more expert reviewers. Ini berarti tidak masalah. Cuma yang saya agak ini, submit manuskrip must be free from plagiarism content. Ini harus 0% gitu, Pak? Enggak. Nah, mungkin bisa ditambahkan maksimumnya berapa gitu ya, biar lebih jelas gitu. Kalau 0% kayaknya juga agak susah. Mungkin juga. Nah, itu berarti ini terkait dengan peer review-nya. Kemudian, setelah saya cek, mana ya?
Nah, saya lupa agak screenshot, tapi kalau di license-nya mengatakan menggunakan CC by SA kata nggih. Nah, tapi di homepage-nya itu tidak ada sama sekali Pak, di sini ya, di homepage-nya di bawah itu tidak ada keterangan atau simbol dia menggunakan CC by SA sama sekali. Jadi itu perlu ditambahkan. Mungkin yang lainnya juga jurnal-jurnal lain itu perlu ditampilkan di homepage-nya ini, sehingga jelas ketika kami melihat oh sudah ada apa namanya jenis license yang digunakan gitu. Kemudian setelah di homepage-nya itu juga harus ada di masing-masing artikelnya ini di apa arsip ya, di arsip itu kan kemarin saya coba cek arsipnya untuk yang terbaru ini, nah ini juga belum ada. Nah ini perlu ditambahkan ini di halaman pertama gitu, sehingga masing-masing atau berarti ini template-nya Pak yang perlu direvisi. Template-nya itu harus ada ininya di sini. Nah, ini yang belum ada, itu yang perlu. Karena nanti kalaupun misalnya submit pun nanti juga pasti akan kembali lagi kalau misalnya belum dilengkapi. Nah, bagi yang bagi yang sudah submit tapi mungkin belum ada ininya, nah itu bisa sambil diperbaiki sehingga nanti ketika AE-nya ngecek itu sudah ada gitu, Pak. Gitu. Terus ini terkait dengan editorial board. Di sini kayaknya masih dari Universitas Jember semua nggih. Saya melihat cuma hanya ada satu yang dari luar, mana ya? Ini University of Mula Warman. Jadi diversity-nya masih kurang, diversity-nya. Mostly dari Universitas Jember saja gitu. Kemudian, nah biasanya kami ngecek ini untuk apa? Biasanya ngecek dari sini, kami akan ngecek itu Pak, untuk endogeni. Jadi tadi endogeni itu kan maksimal 20%. Endogeninya maksimal 20% sehingga kami ngecek untuk misalnya edisi paruh pertama itu siapa saja autornya. Nanti akan kami cross check dengan editorial dan reviewer. Nah, kebetulan di sini reviewernya tidak ditampilkan ya, tapi tidak masalah. Kalau DOAJ tidak wajib reviewer ditampilkan gitu. Kalau Sinta mungkin wajib ya ditampilkan untuk reviewer, tapi kalau DOAJ tidak wajib. Hanya tapi yang wajib disampaikan adalah bahwa proses reviewnya at least 2 reviewer gitu. Nah, untuk di sini ini adalah editornya. Nanti biasanya kami gunakan untuk menghitung berapa sih endogeninya. Kalau misalnya 0 bagus, kalau misalnya lebih dari 20% maka itu akan menjadi catatan merah begitu. Biasanya kami melihat endogeninya itu minimal itu 2 terbitan atau 2 edisi sampai 4 edisi, berarti 2 tahun. Kalau misalnya dalam 1 tahun ada 2 terbitan gitu. Untuk mengecek apakah endogeninya tidak melebihi 20% atau tidak. Tuh. Nah, ini tapi saya belum sempat ngecek ya, nanti Bapak Ibu silakan cek sendiri. Ini kan sudah ada nama-namanya ya, nama-namanya Bapak Ibu nanti bisa cek. Soalnya kadang-kadang kelupaan Bapak Ibu, mungkin saking banyaknya editornya sehingga tidak sadar bahwa misalnya kalau dalam satu edisi itu misalnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, misalnya 5 ya. Misalnya 5 artikel dalam satu edisi. Nah, sedangkan endogeni itu maksimal 20%. Nanti kalau ada 2 saja editor yang masuk di sini itu sudah lebih dari 20%. Nah, itu yang perlu hati-hati gitu. Karena kadang-kadang kita juga tidak sadar gitu. Biasanya kalau tidak sadar karena editornya itu nama tengah atau nama terakhir gitu. Jadi kita tidak melihat secara detail gitu sehingga akhirnya ternyata lolos gitu. Nah, itu oh ya, ini untuk fee ya, ini sudah ada keterangannya, sudah oke. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Uti. Nah, ini apa kayak oke, terima kasih atas penjelasannya. Dari jurnal pembelajaran fisika ada ya? Langsung aja. Sebelum diskusi saya
meminta untuk langsung berdiskusi dengan Bu Uti. Silakan. Ya, terima kasih Bu Tia Hikmah atas koreksinya tadi di jurnal pembelajaran fisika. Nah, Ibu sebenarnya kan ini JPF ini kan targetnya masih ke Sinta, seperti itu. Untuk ke DO aja memang masih perlu revisi yang sangat banyak sepertinya. Dan itu untuk setiap tulisannya masih ada apa itu namanya? Penulisnya itu kebanyakan masih di editorial board-nya itu. Oh, iya. Iya. Jadi memang untuk ke DOAJ ini rencananya tahun depan karena untuk terbitan yang terbaru ini itu targetnya masih ke Sinta. Oh, gitu. Berarti kalau tahun depan, Bu, berarti nanti butuh 2 edisi yang endogennya di bawah 20% gitu. Sama yang license-nya tadi itu. Gitu. Iya. Berarti kan harus dari sekarang itu aware-nya kan nggak gitu. Sehingga nanti tahun depan bisa apply atau submit-nya. Ngaten. Itu kan saya mau tanya lagi sebentar. Itu 1 tahun itu kami menerbitkan 4. Oh, Iya, berarti harus Oh. 4-4-nya itu. Nggih. Biasanya gitu. Ya, Tapi terima kasih. itu tergantung dari AE sih Bu, maksudnya associate editornya. Biasanya ada yang bilang minimal 2 edisi, tapi biasanya diminta juga kurang dalam setahun misalnya gitu. Jadi lebih amannya ya selama setahun itu dilihat detailnya terkait dengan endogeninya gitu. Ya, Bu, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Bu Nila. Ya, ada lagi yang lain, mungkin kita masih punya waktu 15 menit. Silakan Pak Ahmad Zainuddin. Baik, terima kasih kesempatannya. Bu Tia, kami ingin bertanya. Ini kebetulan kami dari jurnal GSEP. Nah, di kami permasalahannya itu kemarin kami cek di ISSN, portal ISSN itu namanya berbeda dengan yang di LIPI kayak gitu ya Bu ya. Oh, Yang, kok bisa? Nah, itu apa? Nah, terus kami kemarin kan atas saran reviewer yang dari Arjuna disuruh mengikuti yang di LIPI gitu ya. Karena kami tidak mengecek di portal ISSN. Nah, ternyata setelah kami cek lagi tadi malam gitu ya Bu ya. Ternyata kok namanya sedikit berbeda. Sedikit berbedanya itu adalah kalau yang di portal ISSN itu singkatan terlebih dahulu baru kepanjangan gitu ya Bu ya. Sedangkan di LIPI itu kepanjangan dulu baru di akhir itu singkatan seperti itu Bu. Itu kalau saran dari Bu Tia bagaimana gitu. Terima kasih. Yang Pak, mungkin dari reviewer yang lain mungkin akan mengacu pada LIPI mungkin karena indeksnya Sintage. Betul. Nah, itu kan Sintala. Tapi kami kan itu tidak mengacunya ke situ. Kalau misalnya ingin ke DOAJ, kami acuannya ke portal ISSN itu. Jadi kami ngeceknya ke situ. Jadi mungkin apakah bisa direvisi itu? Nah, itu kami masih mau menghubungi ini ya. Dicoba saja dulu Pak. Karena kami kalau misalnya secara prosedur itu kan nggak lihat LIPI ya Pak, lihatnya kan ke portal yang internasional itu, ke yang ISSN portal itu. Jadi sebaiknya nanti kalau untuk Sinta mungkin oke disamakan dengan yang LIPI, karena kan terindeksasi Sinta. Tapi kalau nanti misalnya ingin apply di indeksasi DOAJ, sebaiknya disamakan dengan yang di portal ISSN itu. Baik ya Bu, berarti nanti akan berpengaruh ya singkatan dulu sama singkatan di belakang gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Ada lagi yang lain dari jurnal-jurnal yang lain? Saya mau tanya Pak. Baik, terima kasih Bu Tia atas kesempatannya untuk bertanya ini. Saya langsung Bu Tia. Ini kami itu
sudah terindeks DOAJ nih Bu Utia. Cuma kita ingin dapat DOAJ seal, tapi kayaknya ada kendala kami di repository dan archiving itu. Nah, kira-kira apa namanya saran yang bisa disampaikan Oke, Pak. oleh Bu Utia sebagai apa namanya asesor di DOAJ itu bagaimana? Ini kalau kami best practice-nya ya, kami kemarin itu di sistem itu ada logs dan logs, tapi ketika kita coba untuk save itu error, jadi memang nggak bisa. Dan the journal content is not archived with a long-term preservation service. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua repository policy, itu ada Sherpa Romeo dan sebagainya. Ternyata kami susah untuk mengakses itu. Jadi akhirnya kita the journal has no repository policy. Nah, case yang berbeda itu di Hasanuddin Law Review itu dia itu apa namanya Perpusnas kalau nggak salah itu ada statementnya ada apa namanya kalau ngecek di DOAJ-nya Hasanuddin Law Review itu repository policy kalau nggak archiving ya kayak sorry di archiving ya itu emang ada di sini pilihan National Library. Cuma bagaimana bisa nggak untuk kita misal kalau logs sama logs nggak bisa, tapi kemudian ke National Library atau ke PKPN caranya itu bagaimana? Begitu juga dengan yang repository tadi, Ibu. Jadi saya berasumsi kalau misal repository sama archivingnya udah oke, itu kayaknya dapat seal gitu. Itu yang oh ya ada satu lagi sama yang does the journal comply with I4OC Standards Open Citations. Ini pas saya coba, ini kan ada tanda tanya itu ya, kemudian pas saya klik itu ada linknya, the I4OC Standards itu memang universitas nggak ada dalam list gitu. Kira-kira apa yang bisa diserahkan oleh Bu Tia sehingga nanti supaya ke depan semua jurnal yang ada di UNED itu terindeks DOAJ dan juga dapat DOAJ seal gitu. Itu mungkin dari saya, Bu Tia, terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama terkait DOAJ seal, berarti wajib ya nanti untuk archivingnya itu punya. Untuk yang logs dan Porsio itu kalau misalnya Bapak mencentang gitu ya, itu berbayar Pak masalahnya. Jadi kalau berbayar mungkin tidak ada masalah Pak. Tapi ketika kita hanya mencentang aja itu tidak otomatis kita penyimpanannya itu ada di logs itu. Nah, itu memang perlu berbayar. Jadi memang perlu dana untuk menggunakan itu, Nah, itu. Kemudian kalau untuk National Library itu tidak bisa, Pak. Tidak kami tidak mungkin kalau yang OJS mungkin malah aman menggunakan yang PKP itu. Kalau National Library itu tidak masuk gitu. Karena sebenarnya kalau untuk yang DOAJ yang apa namanya yang reguler itu sebenarnya tidak wajib. Cuma kalau misalnya nanti sampai overclaim itu malah menjadi catatan. Misalnya kayak tadi ya kita mencoba bahwa file-file kita itu terarsip di logs gitu. Kita coba untuk menautkan ke logs-nya, kita coba centang gitu. Tapi ternyata error karena memang itu berbayar gitu ya. Jadi tidak bisa otomatis ketika kita mengelikan kita centang yang untuk menunjukkan bahwa jurnal kita itu tersimpan nih di logs. Nah, itu tidak bisa semudah itu. Jadi itu memang berbayar. Terus apa lagi Pak? Lagi lupa saya. Yang repository yang bawahnya. Repository yang nasional tadi itu kan lagi? Itu yang archiving yang nasional, yang repository yang Sherpa Romeo ya. Oke. Saya tidak ada ya. Nanti itu kan kami cek ya biasanya juga gini, beberapa jurnal itu menyatakan ketika apply maupun di statement di homepage-nya itu menyatakan bahwa kami menggunakan yang itu gitu. Tapi ternyata ketika dicek itu tidak ada gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya belum menggunakan itu, sebaiknya dicoba dulu bagaimana caranya biar benar-benar terintegrasi dengan itu, ngoten Pak. Mungkin kan tiap itu kan punya prosedurnya masing-masing ya. Nah, dicoba diikuti, tapi kalau misalnya memang belum, ketika menulis jangan sampai kita sudah menyatakan kami menggunakan ini atau terintegrasi dengan ini gitu. Itu nanti malah menjadi catatan seperti itu.
Ya mungkin itu adalah apa namanya yang tadi Bu ya, mungkin naik sedikit yang KPPN archiving itu settingnya bisa oleh editor atau harus komunikasi dengan journal manager yang ngelola apa namanya servernya gitu Bu, kira-kira Bu, apakah kita bisa mendaftarkan sendiri gitu untuk ke Oh, itu terkait dengan PKPPN tadi? OJS-nya nggak, Pak? Iya, itu gimana Bu? Saya coba ini saya cari-cari nih Oh, PKPPN. kalau Pak kalau terkait OJS-nya saya kurang tahu. Oh ya, Mungkin bisa oke. ditanyakan ke Teknis, Puspipatnya ya, atau teknis teknis ya apa Bu ya. di GNG terkait dengan Oke. itunya. Saya Oke. kurang tahu kalau hal itu. Oke. Untuk Nggih. I4OC itu kira-kira apakah juga berbayar atau bagaimana Bu? Itu kok saya cek kok nggak ada daftarnya Universitas Jember itu, ada beberapa kapan hari itu ada universitas cuma nggak ada di dalam list sehingga saya harus klik no. Kalau untuk bisa best practice kan harus yes ya Bu ya kalau salah ya. Nggih. Iya. Apakah sudah pernah dicoba Pak sebelumnya? Sudah pernah dicoba? Itu ada apa di ujung ini kan ada tanda tanya itu, ya tanda tanya, kemudian kita klik ada link kan. Nah, saya baca itu semua. Nggih. Terus ada daftar nama instansi jurnal sama universitas itu. Nggih. Kampus kami belum ada. Saya akhirnya kemarin khawatir kalau saya klik yes malah nanti jadi beda gitu. Nggih. Begini Pak, karena saya juga masih baru, nggih, saya juga tidak tahu kalau misalnya bagaimana sih prosedurnya untuk melingkan dengan yang misalnya reference tadi gitu, nggih. Tapi yang setahu saya, kami bisanya tuh ngecek gitu, Pak, apakah dia itu sudah terlink atau belum, ngoten, melalui beberapa portal yang sudah diberikan kepada kami, ngoten. Tapi kalau prosedurnya bagaimana mengelingkan itu ke yang tadi itu misalnya, nah itu saya juga kurang paham sebenarnya. Ngapunten. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak atas apa namanya responnya itu. Jadi ini juga mungkin nanti kita komunikasikan dengan LP2M sama. Nah itu mungkin lebih cocoknya ke situ. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu 3 menit. Silakan Bu Cici. Ya, terima kasih Bu Tia. Untuk yang tadi Creative Commons itu apakah wajib untuk dicantumkan di setiap artikel? Yang license ya? Ya. Yang license. Untuk yang license itu wajib Bapak Ibu nggih. Pertama di homepage itu harus ada yang CC BY tadi kan nggih? Yang dimaksud. Yang CC BY tadi terkait dengan license itu wajib ada di homepage, kemudian di statementnya misalnya menggunakan CC BY, maka penjelasannya juga harus sesuai dengan CC BY. CC BY itu seperti apa sih? Nah itu harus cocok. Itu Bapak Ibu bisa langsung copy aja dari Common itu ya, tidak perlu mengarang sendiri, di copy aja tidak apa-apa. Kemudian selain itu juga harus ada di setiap artikelnya. Jadi misalnya setiap edisi itu misalnya ada 5 artikel, berarti tiap artikel itu harus ada logo CC BY tadi dan penjelasannya. Berarti itu Bu, template-nya harus diberi itu dulu sehingga nanti kan author langsung mengikuti template-nya. Kan ada author guideline kan ya, ada apa? Template nih kan. Nah, template-nya itu ditambahkan aja langsung itunya apa? Logo license-nya sehingga kan nanti author juga langsung mengikuti itu. terima kasih Bu. Kami. Ada satu lagi mungkin yang mau berdiskusi sebelum kita akhiri sesi ini. Jadi itu di semua artikel harus ada ya Bu? Apa logo yang visit ya? Iya Pak. Biasanya di halaman depan satu aja. Bu, di halaman depan ini, satu aja. Ini kan kita lagi istilahnya apa ya? Kita lagi merevisi ya. Terus kemudian di satu volume itu atau satu isu itu misalnya katakanlah 10 artikel kemarin udah terbit, lalu kemudian belum ada logonya. Suaranya putus-putus. Tes, halo tes. Tes. Halo. Dengar Bu suaranya Bu?
Coba diulangi Pak, tadi putus-putus. Oke, tes kedengeran. Iya, iya. Oke, ya. Kalau misalnya kita sudah terbit di isu nih, satu isu terbit 10 10 paper misalnya gitu ya, terus kemudian kita berarti harus merevisi itu, memasukkan logo itu kemudian kita upload ulang di sudah terbit itu ya. Atau berarti ada dua opsi Pak, langsung atau nunggu 2 edisi dulu baru submit lagi. Nggak Pilih yang sabar. mana? Udah, oke. Nah itu karena harus diperbaiki Pak. Kalau belum diperbaiki kan nanti implikasinya akan di reject ngoten. Ya, Tinggal ya. pilih mana, pilih di reject atau pilih memperbaiki ngoten. Oke, saya kunci kata-katanya Bu Tia ya. Jadi hari ini teman-teman akan memperbaiki semuanya. Oke, baik Bu. Pilih di reject Ya, ya. atau pilih memperbaiki. Oke, terima kasih Bu Uti. Kita sebenarnya masih punya banyak pertanyaan ya, tapi karena waktu, karena kita juga hari ini harus selesai semuanya, jadi mohon kalau bisa nanti paparannya di-share ke kami, kemudian akan kami share ke teman-teman biar untuk menjadi bahan bacaan ya Bu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, demikian sesi tanya jawab dan diskusi bersama dengan Associate Editor DOAJ Bu Utia Hikmah. Beliau sekarang ada di Makassar, tapi home base-nya ada di UIN Malang. Terima kasih Bu Utia. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Sami-sami Pak, terima kasih Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya live, G. Terima kasih. Mari kita semuanya live.